Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nizar Marifat dari SMK PGRI Islawi. Yang terhormat Bapak Adi Nuryadi, ST, sebagai instruksi dari grup C VCT Batch 7. Selamat siang, Pak. Yang terhormat Ibu Elis Nurhayati, SPD MPD, sebagai instruktur dari grup C VCT Batch 7 grup 4. Yang kami hormati para panitia SMK PGRI Islawi yang ikut serta pada acara kali ini. Dan tidak lupa para peserta, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Pada acara kali ini kita dihadiri oleh moderator yang bernama Ibu Ani Nuraini dan presenter kita yaitu Fahmi, dan beliau akan menyampaikan tema pentingnya tata krama dalam kehidupan. Sebelum acara ini dimulai, saya akan menjelaskan beberapa peraturan saat acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta harus memastikan mikrofonnya sudah di-mute agar acara ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, apabila Bapak atau Ibu dan hadirin sekalian memiliki pertanyaan, silakan ajukan di kolom chat setelah presenter selesai memaparkan materinya. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Ani untuk memandu acara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita masih siang hari ini. Saya sudah membahas tema menarik pada siang hari ini, yaitu tentang tata krama dalam kehidupan. Tema kali ini akan dibawakan oleh Ananda Fahmi Ali Firdaus, di SMK PGRI Islawi, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Ananda Fahmi ini lahir di Garut tanggal 7 Januari 2003. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan kepada Ananda Fahmi untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Ibu Ani. Oke, saya langsung saja ke materinya. Oke, langsung saja. Saya di sini mengambil tema pentingnya tata krama dalam kehidupan. Apa itu tata krama? Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi menurut saya tata krama berarti sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku di kehidupan sehari-hari. Mengapa tata krama sangat penting? Karena tanpa adanya tata krama, kehidupan sosial akan berantakan. Tidak akan ada anak yang menghormati kepada orang tuanya, mereka bisa bebas berbicara apapun dengan bahasa yang kasar. Dan hal itu bisa memicu pertengkaran. Selain itu, tanpa adanya tata krama, perilaku tiap individu tidak akan terkontrol dan terkesan tidak tahu malu. Karena itu, tata krama sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada beberapa jenis tata krama. Yang pertama yaitu tata krama berbicara. Contoh dari tata krama berbicara yaitu seperti menyapa saat bertemu di jalan, lalu menggunakan bahasa yang sopan, tidak menggunakan nada suara yang tinggi,
tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak berkata jorok, tidak menyela saat orang sedang berbicara atau menjelaskan, tidak berkata kasar, tidak membentak, menggunakan bahasa yang lebih sopan apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, menghadap ke lawan bicara, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh tata krama dari bertamu, yaitu menentukan niat baik, memilih waktu berkunjung, mengenakan pakaian sopan, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, jangan mengintip ke dalam rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh tata krama saat makan. Yang pertama yaitu kita harus mencuci tangan, kedua makan dalam kondisi duduk, ketiga berdoa, keempat mulai makan ketika semua makanan telah berada di atas meja atau di tempat yang telah disediakan. Kelima, dan lain sebagainya. Contoh dari tata krama penampilan, yaitu harus memenuhi 3 syarat mutlak, yaitu yang pertama sederhana, kedua serasi, ketiga sopan. Lalu nomor 2, berpakaian yang bersih. Ketiga, sesuaikan dengan kepribadian Anda. Kenyamanan dalam berpakaian sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri Anda. Kemudian ada sesuaikan dengan waktu, acara, tempat, acara. Misalnya kaos sebaiknya tidak dipakai dalam suasana formal seperti sekolah, kantor, seminar, pertemuan bisnis resmi, perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian masih banyak jenis lagi dari tata krama dalam kehidupan ini. Tapi untuk saat ini saya hanya akan menjelaskannya sampai sini saja. Berikut adalah sebagian kecil dari tata krama yang sering dan sebaiknya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yaitu contoh tata krama yang baik dan benar, yaitu menyapa dengan ramah dan hormat ketika bertemu atau berpapasan dengan seseorang yang dikenal. Kemudian, tidak berjalan membelakangi mereka yang lebih tua. Usahakan berjalanlah sejajar dengan mereka atau berjalan di belakang mereka. Kemudian, berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan santun. Tidak meninggikan suara, utamanya ketika berhadapan dengan mereka yang lebih tua. Selanjutnya ada menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai ketimuran, juga norma agama yang dianut. Nah, mungkin hanya segini contoh yang bisa saya berikan. Sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti tadi di jenis-jenis tata krama pun sebenarnya kalau nggak salah itu ada 15 ya. Tapi kalau saya jelaskan semuanya itu sepertinya terlalu panjang gitu. Jadi saya hanya akan membawanya segini. Dan mohon maaf saya tidak bisa full screen karena nggak tahu kenapa. Tadi saya coba full screen tapi laptop mau ya, nggak tahu kenapa. Saya beberapa kali tadi coba full screenin tapi gitu. Jadi cuma bisa seperti ini, mohon maaf. Dan mungkin hanya segini presentasi yang saya bisa berikan untuk materinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab silahkan saya kembali kepada Ibu Ani. Baik, terima kasih Ananda Fahmi yang sudah menyampaikan materinya. Materi yang sangat penting sekali ya menurut karena pada zaman sekarang ini seperti yang sudah kita tahu ya, terutama anak muda mungkin tata kramanya ada beberapa yang kurang kurang menggunakan tata krama saat bertemu dengan orang lain, saat berbicara dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, silakan barangkali ada yang ingin bertanya, bisa diketikkan di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, Ananda Fahmi, Ibu ingin bertanya, menurut Ananda Fahmi ya, sebagai seorang siswa, dari sudut pandang seorang siswa, bagaimana sih caranya untuk mengingatkan teman-teman Ananda Fahmi ini agar bisa menggunakan tata kramanya dalam kehidupan sehari-hari? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Tadi ada gangguan jaringan, jadi kurang kedengaran Bu. Menurut Ananda Fahmi, dari sudut pandang Ananda Fahmi sebagai seorang siswa, bagaimana caranya agar teman-teman Ananda Fahmi atau bagaimana caranya Ananda Fahmi mengingatkan teman-teman Ananda Fahmi untuk menggunakan tata kramanya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi ya untuk mungkin ya bagi saya untuk mengingatkan atau mengajak orang lain kan kehidupan pertama itu dari diri saya sendiri terlebih dahulu.
saya harus bisa menerapkan tata krama yang baik dan benar di hadapan, atau sebenarnya tidak harus di hadapan orang lain sih, tapi di belakang kita harus tetap menerapkannya. Jadi pertama harus dari diri saya sendiri. Jadi saya seperti bukannya saya sudah benar atau apa, tapi jadi seperti mencontohkan kepada yang lain gitu. Kalau tata krama yang baik dan benar itu begini, nanti lama kelamaan juga orang lain akan jadi saat bersama pasti tata krama pun akan mereka gunakan, dan lama-lama itu tanpa kita sadari orang lain pun akan mengikuti krama yang kita lakukan. Jadi sebenarnya daripada mengingatkan, lebih baik mencontohkan. Begitu Bu menurut saya. Baik, terima kasih Ananda Fahmi. Ini ada pertanyaan dari Lesti Lestari. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Fahmi dengan sikap atau tata krama anak-anak khususnya kalangan remaja? Baik, silakan mungkin bisa dijawab Ananda Fahmi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya sebenarnya kalau anak-anak itu harus dari lingkungannya ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak, seperti ya kita harusnya orang dewasa itu membatasi gitu anak-anak sejak kecil. Jadi main itu harusnya kalau misalnya kalau ke sini boleh nih, ke sini boleh, tapi kalau misalnya ke lingkungan seperti orang-orang yang sudah dewasa harusnya dilarang ya, karena saya tahu sendiri kan kalau di lingkungan orang dewasa itu bahasanya sedikit kasar gitu. Jadi agar tidak menular ke si anak, karena si anak itu akan mempelajari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dan untuk kalangan remaja itu sebenarnya seperti yang saya bilang harus dari anak-anak ya. Tapi kalau sudah ya terlanjur gitu, sebaiknya kita mengingatkan saja dengan cara yang lembut atau dengan cara halus, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ananda Fahmi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ayu Oktaviani Rahayu. Assalamualaikum, nama saya Ayu Oktaviani. Izin bertanya, bagaimana cara menanamkan mungkin ya, menanamkan tata krama dalam diri terlebih pada kalangan remaja? Ya, menurut saya, terima kasih Ayu untuk pertanyaannya. Bagaimana cara menanamkan tata krama dalam diri terlebih pada kalangan remaja? Jadi pertama kita harus mencontohkan atau menerapkan dulu tata krama itu dalam diri kita. Misalnya kita kan bergaul, rata-rata kan sama remaja gitu, sama yang di bawah kita gitu. Atau kan kadang kalau yang sama yang di atas kita itu suka jarang ya. Jadi kan kebanyakan itu sama yang sepadanan dan di bawah kita. Jadi untuk mencontohkan kepada yang di bawah kita untuk kalangan remaja, termasuk saya, maksudnya. Jadi pertama dari diri kita sendiri kita harus menanamkan tata krama yang baik dan benar. Kemudian saat kita bersama mereka, ketika mereka tidak atau menyalahi tata krama, kita harusnya mengingatkan, tapi mengingatkannya bukan dengan cara kasar. Kita bilang dulu baik-baik gitu. Nanti kalau misalnya masih tetap kita ingatkan lagi, dan nantinya juga kalau misalnya kita sendiri pun menerapkan tata krama tersebut, tanpa sadar orang di sekitar kita pun akan ikut terpengaruh. Dan ya seperti misalnya kalau ada anak nih yang dulunya baik gitu, biasanya sopan gitu, tapi gaulnya sama yang mohon maaf agak yang kasar gitu atau gimana, nanti si anak yang baik ini pasti akan ketularan. Begitupun sebaliknya kalau ada yang anak ya teman-teman, walaupun kan suka ada yang sifatnya berbeda, tapi ada yang misalnya kita itu ada yang termasuk anaknya itu baik nih, ada satu lagi yang agak bandel, tapi bisa saja kan mereka berteman akrab. Jadi karena itu harusnya dari diri kita sendiri untuk menerapkan tata krama yang baik, nanti orang di sekitar kita pun akan terkena efeknya. Jadi nantinya akan mulai juga menerapkan tata krama yang baik dalam kehidupan mereka. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ananda Fahmi atas penjelasannya. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya silahkan, sesi tanya jawab masih dibuka. Silahkan ketikkan di kolom chat, atau kalau mau bertanya langsung silahkan juga boleh. Sambil menunggu yang bertanya, Ibu mau bertanya ya Ananda Fahmi.
menurut sudut pandang Ananda Fahmi nih, kan sekarang menurut pengamatan Ibu juga, anak-anak zaman sekarang atau siswa zaman sekarang itu perilakunya, tata keramanya mungkin agak berbeda ya dengan siswa-siswa pada zaman sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan perubahan dari tata krama pada kalangan siswa? Ya Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya faktor-faktor yang bisa dibilang mempengaruhinya itu ya. Yang pertama itu dari faktor lingkungan. Sekarang menurut saya anak zaman sekarang itu banyak yang bergaulnya itu jauh ke yang umurnya di atas mereka gitu. Ya, ada anak SD yang bergaulnya itu kelas 3 SMP gitu, atau sama yang udah SMA gitu. Jadi yang sudah anak-anak sekarang itu yang bergaul itu sama yang jauh di atasnya gitu. Jadi banyak perilaku buruk dari yang terekam oleh otaknya. Jadi otomatis anak tersebut ya bisa juga ikut-ikutan lah. Jadi mencontoh apa yang dilakukan oleh teman yang di atasnya itu, yang sebenarnya kalau menurut saya kalau boleh punya teman yang misalnya umurnya di atas, tapi menurut saya paling jauh itu cuman 2 tahun di atas kita lah, jangan sampai lebih, soalnya pasti dalam dari pemikiran, perilaku pasti sudah berbeda jauh gitu. Salah satunya itu. Terus ada juga faktor lainnya itu selain dari lingkungan itu sebenarnya dari kan dari zaman sekarang itu banyak anak-anak yang sudah memiliki handphone gitu. Nah, menurut saya dari situ pun termasuk sudah sedikit banyaknya lah berpengaruh gitu. Itu Ibu mungkin. Baik, terima kasih Ananda Fahmi penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizky. Assalamualaikum, izinkan saya bertanya, seberapa penting tata krama di zaman sekarang? Katanya. Silahkan Ananda Fahmi. Terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya seberapa penting tata krama di zaman sekarang, menurut saya itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tata krama itu bisa mempengaruhi masa depan. Banyak orang pintar, banyak orang yang berbakat, tapi karena mereka tidak memiliki tata krama, masa depannya suram. Ada orang yang mohon maaf bisa dibilang skillnya itu biasa saja, terus pintar juga cuma biasa saja gitu, tapi tata kramanya bagus dan dia terpakai gitu atau bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih daripada yang pintar tapi tanpa tata krama. Seperti kemarin ada contohnya yang orang yang jago olahraga, dia bisa dibilang ya jago banget gitu, tapi tata keramanya kurang gitu. Sedangkan ada temannya sama di olahraga, dia tidak terlalu jago tapi tata keramanya baik, dan yang diambil oleh pelatihnya itu untuk pemain itu yang tata keramanya lebih baik gitu. Soalnya jika walaupun pemain itu jago gitu, tapi kalau tata keramanya buruk, teman-temannya pasti akan agak kurang enak gitu main sama dia. Jadi mempengaruhi ke skill teman-temannya juga. Oleh karena itu banyak sekarang pekerjaan pun melihatnya dari tata krama, bukan cuma dari ijazah atau nilai-nilai sekolahnya saja, tapi hampir setiap pekerjaan sekarang yang nomor pertama itu saya lihat itu dari tata kramanya terlebih dahulu. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Ananda Fahmi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Lesti Lestari. Assalamualaikum, saya mau bertanya lagi, apakah ada dampak negatif dari tata krama kalangan remaja pada saat ini? Mungkin barusan sudah dijelaskan ya, tapi barangkali ada dampak yang lain, mungkin Ananda Fahmi silahkan. Terima kasih Lesti untuk pertanyaannya. Dampak negatif dari tata krama di kalangan remaja pada saat ini. Banyak sekali dampak negatif dari salahnya tata krama pada kalangan remaja saat ini. Seperti misalnya kita bertemu dengan, misalnya kita lagi berjalan nih di belakang orang tua misalnya. Nah, banyak remaja zaman sekarang ini yang lewat itu seenaknya gitu, gak permisi, gak apa. Kalau harusnya kan
sebagai orang, misalnya orang Sunda nih, kalau contohnya misalnya kita mau lewat ke orang yang ke orang yang lebih tua di depan kita, seenggaknya permisi gitu, permisi Pak, saya lewat, saya boleh duluan atau minta izin, seperti itu harusnya kan seperti ini. Kalau zaman sekarang itu banyak anak-anak yang lewat seenaknya gitu, jadi banyak orang tua itu yang kayak merasa gak dihargain gitu. Terus ada lagi dampak negatif yang lainnya itu seperti misalnya berbicara ke yang lebih tua misalnya. Banyak yang seenaknya gitu berbicara, ada yang manggilnya nama, bahkan itu kan sangat buruk ya. Mungkin dampak negatifnya yang paling saya lihat itu cuma 2 itu paling ya. Sisanya sebenarnya masih banyak, tapi susah untuk dijelaskan gitu, masih banyak yang sensitif gitu. Jadi cuma mungkin 2 itu saja dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Saudara Lesti. Baik, terima kasih Ananda Fahmi. Selanjutnya ini Mohon maaf, kami ada mengalami gangguan teknis ya, mohon tunggu sebentar. mohon maaf, barusan terjadi gangguan teknis ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi itu ada pertanyaan dari Saudara Lisna. Mohon maaf, pertanyaannya ini karena barusan saya keluar, jadi tidak muncul pertanyaan sebelumnya. Mohon maaf ya Saudari Lisna, boleh diketikkan lagi pertanyaannya atau mungkin Saudara Lisna boleh mengajukan pertanyaannya langsung kepada Ananda Fahmi. Silakan, kami tunggu. Mohon maaf sekali ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Saudari Lisna, ini ada pertanyaan dari Rizky. Bagaimana cara yang efektif untuk menanamkan tata krama di masa remaja? Silahkan Ananda Fahmi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cara yang efektif untuk menanamkan tata krama di masa remaja. Menurut saya yang pertama itu harus dari agama. Kita harus sebagai remaja kita harus yang pertama itu sadar diri. Kita harus sadar misalnya kalau wah kita ini masih kurang nih dalam tata krama, misalnya kita harus gimana nih. Yang pertama menurut saya kita harus ilmu agama dulu. Karena apa? Karena dasar dari semuanya itu menurut saya adalah ilmu agama. Saya gak tahu kenapa ya, tapi banyak saya lihat dari misalnya kalau santri gitu kan, di rumah saya juga dekat dengan pesantren gitu. Jadi saya lihat kalau yang ilmu agamanya bagus itu tata kramanya juga ikut bagus gitu. Tapi kalau yang mohon maaf yang ada juga kan yang bisa dibilang udah agak ngaji gitu, dari SMP-nya juga tata kramanya juga berbeda gitu. Jadi menurut saya yang pertama itu harus dari ilmu agama. Kemudian untuk di kalangan remaja itu harus pintar-pintar memilih teman gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nih. Kalau kita pengen jadi lebih baik, kita harus memilih teman yang kayak yang seperti apa gitu. Jadi pertama yang keduanya itu harus dari pintar-pintar memilih teman menurut saya. Untuk di masa remaja mungkin hanya segitu yang saya tahu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tapi saya hanya bisa sekian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ananda Fahmi. Sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin Ibu mau tanya, apa sih cara-caranya atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau guru untuk memperbaiki tata krama anak didiknya? Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Cara memperbaiki tata krama oleh orang tua atau guru kepada murid atau anaknya. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu harus dari ilmu agamanya. Pertama kita itu harus mengajarkan ilmu agamanya yang baik dan benar terlebih dahulu. Ya dasar-dasarnya saja dulu. Nanti
misalnya kalau dari orang tua nih, ada misalnya ngaji rutin di rumah, misalnya nggak setiap hari, misalnya 3 hari sekali ataupun bahkan seminggu sekali, tapi asalkan misalnya rutin, menurut saya itu lebih baik daripada diharuskannya setiap hari tapi malah seenaknya itu jadi nantinya itu nggak mau gitu, jadi kayak kepaksa gitu, jadi ilmunya juga nggak bakalan keterima gitu. Jadi lebih baik, saya pikir lebih baik misalnya seminggu sekali rutin, misalnya orang tua ini punya 3 anak, si 3 anak ini diwajibkan untuk mengaji misalnya di rumahnya sama orang tuanya itu misalnya satu minggu sekali, seperti itu, ajarkan ilmu agamanya sedikit demi sedikit. Terus di sekolah pun misalnya, kalau di sekolah itu biasanya harus, misalnya kalau si anak nih melanggar peraturan atau apa, jangan cuma didiamkan saja, misalnya berikan peringatan atau berikan nasihat gitu, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ananda Fahmi. Tadi kan seperti yang sudah dibilang kalau yang pertama itu agamanya dulu, perbaiki agamanya dulu. Nah, menurut Ananda Fahmi ini kira-kira orang tua atau guru, orang tua mungkin ya, orang tua itu wajib nggak sih mengirimkan anaknya ke pesantren? Kan kalau mungkin di pesantren itu anak itu walau mau nggak mau, walaupun secara paksa pasti akan mengaji kan, beda dengan yang di rumah. Mungkin kalau yang di rumah dengan berbagai macam alasan mungkin orang tuanya mengizinkan, tapi kalau di pesantren kan susah gitu ya. Menurut Ananda Fahmi ini gimana kira-kira? Terima kasih, Ibu. Kalau wajib sih menurut saya enggak ya. Soalnya kalau wajib di pesantrenkan menurut saya enggak. Tapi kalau misal lebih baiknya, saya setuju kalau lebih baiknya si anak itu ke pesantrenkan. Tapi kalau saya enggak, karena misalnya kan setiap kampung ini biasanya suka ada pengajian nih di kampungnya, misalnya sama ustadz ini misalnya. Nah, kita titipkan ya anaknya ke ustadz ini misalnya. Ustadz, saya titip anak saya di sini, misalnya, terus mohon tolong diajarkan ilmu agama yang misalnya tolong ajarkan ilmu agama ke anak, seperti itu. Mungkin seperti itu ya, kalau di agama itu gak ada yang namanya pemaksaan gitu. Jadi kalau disebut wajib enggak, tapi menurut saya lebih baik ya ke pesantrenkan, seperti itu, Ibu. Terima kasih Ananda Fahmi. Sekali lagi ya, untuk sesi tanya jawab masih saya buka. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian yang ingin bertanya, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau mau bertanya langsung juga silakan. Maaf Ibu, ini tadi ada pertanyaan dari saudara Lesti. Mohon maaf saudara Lesti. Saya ingin bertanya, harus diperhatikan pada saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan yang lebih tua, sebaya maupun usia yang lebih rendah dari kita. Ya, saya akan menjawab pertanyaan ini. Terima kasih saudara Listi. Mohon maaf atas terlambatan menjawabnya karena tadi dari Ibu Aninya mengalami gangguan ya. Jadi menurut saya hal apa saja yang harus diperhatikan saat berbicara pada orang yang lebih tua, sebaya maupun usia yang tahu bahasa. Kita harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Mau itu ke yang lebih mau itu yang ke yang lebih muda ataupun yang sebaya, apalagi sama yang lebih tua gitu. Yang pertama itu dari tata bahasa. Kedua itu dari logat. Walaupun tata bahasa kita baik, tapi kalau logatnya itu ya bisa dibilang kayak pasti itu kita itu agak gimana sama mereka, padahal enggak gitu. Jadi yang kedua itu menurut saya dari logat atau nada bicara. Kemudian yang harus diperhatikan lagi itu kita harus lebih menghormati atau saling menghormati saat berbicara kan lawan bicara kita. Misalnya kalau lawan bicara kita ini lagi berbicara, kita mendengarkan dulu misalnya. Walaupun kita misalnya dia lagi menjelaskan nih sesuatu, kita ada yang gak setuju nih. Dia kan kalau bisa itu diam dulu, mendengarkan dulu setelah dia berbicara, baru kita sampaikan pendapat kita. Jadi walaupun kita mau yang lebih rendah, terus mau yang sebaya, apalagi sama yang lebih tua, menurut saya itu tata krama itu harus benar-benar diterapkan. Karena
banyak sekali hal positif yang bisa didapatkan dari menggunakan tata krama yang baik dan benar. Mungkin segitu. Terima kasih Saudara Listi untuk pertanyaannya. Nanda Fahmi. Bagi yang lainnya, mungkin silakan ada yang ingin ditanyakan. Boleh di chat komentar. Sambil menunggu ya Ananda Fahmi. Kalau tadi kan Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya kalau di sekolah lebih baiknya itu misalnya setiap pagi adakan ngaji bersama gitu tiap kelas. Nggak usah banyak-banyak misalnya seperti kayak misalnya satu ain misalnya. Jadi di awal jam pelajaran gitu sebelum mulai. Sambil misalkan kalau pagi-pagi itu pas udah bel sambil nungguin gurunya datang, itu kan biasanya suka ada yang agak lama gitu. Jadi saya pikir lebih baik itu isi dengan mengaji bersama gitu. Jadi mengaji Al-Qur'an ya bersama gitu. Terus selain itu kita harus memperhatikan nih kalau lagi belajar misalnya atau kalau kan misalnya sebagai guru harus memperhatikan muridnya nih saat berbicara misalnya atau saat kita ajak bicara seperti apa sih cara bicaranya atau gimana sih yang bisa bilang tata keramanya. Kalau misalnya si anak ini kurang ya bisa menurut kita kurang kalau bisa kita kasih tahu dia tapi jangan di depan teman-temannya. Jadi kita kasih tahu itu misalnya kalau pelajaran udah selesai nih, misalnya lagi istirahat, kita ketemu nih sama si anak ini yang tadi, terus kita kasih tahu kalau bisa misalnya ke depannya kalau mau bicara itu gini. Jadi gitu saya diingatkan gitu, tapi jangan di depan teman-temannya. Kenapa? Karena nanti si anak bukannya menerima, tapi malah kesal gitu sama kita. Misalnya bisa aja kan si anak itu pikirnya, oke nih saya salah, tapi kenapa sih harus di depan teman-teman saya? Nah, takutnya kan si anak berpikir seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau sebisa mungkin kalau menegur itu harus tidak di depan teman-temannya gitu. Seperti itu mungkin Ibu. terima kasih Ananda Fahmi jawaban dan masukannya mungkin bagi saya ya terutama akan dipertimbangkan gitu sarannya ya. Terima kasih. Nah, untuk sesi tanya jawab mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang ingin bertanya silahkan. Mumpung masih ada waktu 5 menit lagi yang ingin bertanya boleh diketik di kolom chat atau bertanya. Dan jangan lupa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian untuk mengisi yang sambil menunggu, ini mungkin saya ingin bertanya secara personal ya tentang kehidupan Ananda Fahmi ini. Nah, apakah Ananda Fahmi ini, mungkin satu lagi ya, apakah Ananda Fahmi ini pernah dikirim ke pesantren gitu? Pernah nggak ngaji di pesantren gitu? Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kalau ngaji pesantren saya pernah ya, udah kurang lebih 2 tahun. Saya ngaji di pesantren Asyifa Selawi. Saya mengaji di sana kurang lebih ya selama 2 tahun. Saya banyak belajar ilmu agama di sana. Saya juga banyak belajar tata krama di sana. Itu sebabnya saya memilih materi ini karena saya pikir dan saya perhatikan juga tata krama saat ini apalagi untuk anak-anak sudah mulai berkurang ya. Jadi menurut saya sekaligus mengingatkan untuk betapa pentingnya tata krama. Jadi kalau untuk balik lagi ke topik yang tadi untuk mengaji atau mengikuti pesantren saya kurang lebih 2 tahun Ibu. Ya, terima kasih Ananda Fahmi. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya dari Rizky. Apa yang akan terjadi jika kita
Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki tata krama? Pertama, masa depannya bisa saja hancur. Mengapa? Karena banyak pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang menilai saat kita bisa dibilang apa ya, kayak daftar gitu ke apa namanya, kalau mau ngelamar kerja misalnya pas interview. Nah, kebanyakan dari tempat kerja itu pertama-tama itu menilai dari sikap dan tata keramanya. Kalau sikap dan tata keramanya bagus, biasanya walaupun misalnya keahliannya agak kurang, tapi biasanya sering diterima gitu. Soalnya kan kalau keahlian itu bisa diasah, bisa dikasih tahu, bisa dilatih, sedangkan tata krama itu sulit untuk merubahnya gitu. Terus bagaimana jika seseorang memiliki tata krama? Untuk menjadi orang bisa dibilang orang sukses atau orang berhasil, yang pertama itu kita harus memiliki tata krama. Misalnya kalau kita mau jadi kayak pebisnis, kita itu harus pandai berbicara, dan berbicara itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan gitu. Kita harus menggunakan tata krama untuk berbicara dengan misalnya rekan bisnis kita gitu. Jadi tata krama itu menurut saya sangat mempengaruhi masa depan. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, moderator kita sedang mengalami gangguan dalam jaringan. Mohon bersabar dan ditunggu, dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mohon maaf semuanya ya atas ketidaknyamanannya. Di sini jaringannya rada sedikit bermasalah. Mungkin sesi tanya jawab saya cukupkan sekian saja, saya tutup saja. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ananda Fahmi, yaitu mengenai tata krama. Jadi itu tata krama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan ada beberapa jenis tata krama seperti yang tadi sudah disebutkan. Kalau tata krama itu ada 15 jenis, tapi yang Ananda Fahmi utarakan itu ada 4 jenis, yaitu tata krama berbicara, tata krama bertamu, tata krama makan, dan tata krama penampilan. Selanjutnya mungkin saya cukupkan sekian untuk sesi webinar kali ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani, dan alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan presenter serta peserta yang telah mengikuti dan menyimak acara kali ini dari awal sampai akhir. Untuk menutup acara ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh peserta atas salah kata dan perbuatan. Mungkin cukupkan sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.